Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, saya berdiri di depan teman-teman sekalian. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini dapat menjadi nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari kesia-siaan. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, pemuda dari padang pasir yang gagah berani menggulung tikar-tikar kebatilan dan merubahnya dengan menggelarkan tikar-tikar kebajikan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya umat Islam sekalian. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Etika Bermedia Sosial. Wahai saudara-saudaraku, kita semuanya tahu bahwa seiring perkembangan zaman, dunia telah berubah. Perkembangan itu salah satunya karena kemajuan teknologi. Hampir di setiap rumah, sekolah, maupun perkantoran menggunakan teknologi. Dari mulai gawai, TV, internet, itu selalu hadir menemani kegiatan kita sehari-hari. Bahkan banyak orang yang satu hari saja tidak ditemani internet, maka hidupnya seolah terasa hampa. Seolah ada yang hilang dari kantong celana. Lalu rasa takut dan was-was muncul. Takut tidak bisa membuka WhatsApp, takut tidak bisa membuka IG, YouTube, dan takut tidak bisa TikTokan. Itulah fakta bermedsos. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara soal medsos, saya mengingatkan terdapat dua dampak yang akan berpengaruh terhadap kita semua. Dampak yang pertama adalah dampak positif, dan dampak yang kedua adalah dampak negatif. Dari kedua dampak tersebut, kita harus memilih dampak yang baik atau positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dari petikan ayat di atas, jika kita ingin balasan yang baik-baik dari Allah, maka hendaklah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik pula. Begitu juga dalam bermedsos. Ada kiat khusus dalam bermedsos untuk mendatangkan kebaikan, yakni 3B. B yang pertama adalah belajar. Setiap kita diberi kesempatan oleh orang tua untuk memegang gawai, maka hendaklah mempergunakannya untuk belajar. Boleh bermain YouTube, asalkan untuk belajar. Boleh belajar mengaji, boleh belajar tentang sains, boleh belajar tentang sejarah para nabi, boleh belajar tentang pengetahuan lainnya. Dengan belajar itulah kita menjadi anak pembelajar dan pembelajar. B yang kedua adalah berpikir kritis. Media sosial adalah tempat serba ada, dari mulai hal positif sampai dengan hal yang negatif. Maka, sebagai anak pembelajar, kita harus berpikir kritis dalam memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Juga, janganlah kita menghambur-hamburkan waktu dengan cara bermain medsos seharian. Misalnya, di rumah TikTokan, di sekolah TikTokan, main dengan teman TikTokan, makan TikTokan, bahkan segitu bermain TikTokan.
B yang ketiga adalah bersilaturahmi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Maka jadikan medsos ini sebagai media untuk bersilaturahmi dengan cara menyapa, menanyakan kabar, memberi kabar, saling mendoakan terhadap teman dan saudara sehingga persaudaraan kita selalu terjaga. Maka rezeki pun akan selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ingat 3B. Belajar, berpikir kritis dan bersilaturahmi. Saya akhiri dengan kata-kata, jarang berjumpa dengan saudara, bisa bertemu dalam tatap maya, bersilaturahmi membuka rezeki semua, media sosial bekerja untuk mencerahkan semesta. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Nun wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.